Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita hari ini bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah saya ucapkan syukur. Saya juga mengharapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru terutama di sekolah yang memberikan tempat guna pelaksanaan uji kinerja calon guru penggerak. Adapun saat ini sesi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Mariana calon guru penggerak angkatan 9, yaitu sesi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nanti diuraikan dengan masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Bu Mariana akan menjelaskan bagaimana itu tentang hal budaya positif di sekolah, apa saja yang harus dilakukan, apa saja paradigma yang harus kita rubah, dan tentunya di sini ada istilahnya tukar pikiran, bukan saling mengajarkan, namun memberikan terobosan ataupun memberikan masukan untuk kemajuan di sekolah kita. Untuk Ibu Mariana, saya persilakan untuk presentasi. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan tentang disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Namun sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kenikmatan, sehingga di pagi hari ini Bapak Ibu semua bisa hadir dalam mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik ya Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan mencoba menyampaikan hasil dari budaya positif yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya, saya di sini bukan orang yang paling pintar, saya juga masih banyak belajar. Seandainya nanti ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan bila nanti ada yang memang harus ya Bapak Ibu, ada masukan buat saya supaya saya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, saya mohon dari Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua bisa memberikan masukan kepada saya. Ya Bapak Ibu ya, yang saya harapkan. Sini kita belajar bersama. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mulai. Di sini akan belajar tentang budaya positif. Yang pertama di sini ya, di sini ada daftar isi, apa arti dan manfaat disiplin positif, apa yang perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif, apa saja tentang dan tantangan dan hambatan saat menerapkan disiplin positif, apa saja yang perlu dipahami dalam menerapkan disiplin positif. Yang berikutnya, bagaimana mengatasi anak saat melakukan kesalahan, bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri anak, bagaimana cara berkomunikasi dalam disiplin positif. Berikutnya, bagaimana cara memberikan pujian dan kritik yang baik, bagaimana cara kesepakatan bersama. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Tetap tenang saat menghadapi situasi sulit adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan disiplin positif. Apa arti dan manfaat disiplin positif? Di sini, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Apa manfaat disiplin positif? Yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya. Yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Kita mengajarkan disiplin untuk kebaikannya, bukan agar anak-anak menjadi loyo, pasif, atau penurut. Apa yang perlu diketahui
ketahui sebelum menerapkan disiplin positif? Yang pertama, kenali kekhasan anak. Disiplin untuk anak usia balita berbeda dengan anak yang usia lebih besar. Anak terlahir dengan sifatnya masing-masing. Misalnya, ada yang mudah berkenalan dengan orang baru dan ada yang lambat dalam mengenalkan orang lain. Yang kedua, memahami kebutuhan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan dasar. Makan, minum, tidur, dan main yang perlu dipenuhi. Misalnya, anak yang sedang kelelahan, mengantuk, dan lapar akan sulit mengikuti aturan dan mematuhi kesepakatan. Anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat menjalin rutinitas keseharian dengan baik. Apa saja tantangan dan hambatan orang tua saat menerapkan disiplin positif? Yang pertama, pengalaman masa lalu orang tua. Pengalaman saat menjadi anak akan mempengaruhi cara menerapkan disiplin pada anak saat ini. Banyak pengalaman yang dapat diterapkan pada anak kita, tetapi ada juga pengalaman yang tidak perlu diulang. 2. Emosi orang tua. Saat menerapkan disiplin, ada berbagai emosi yang dirasakan oleh orang tua. Hal tersebut sangat wajar dialami, tetapi perlu dikendalikan dengan baik. Disiplin diri, anak dimulai dari hubungan yang kuat dan rasa percaya yang dalam. Apa saja yang perlu dipahami dalam penerapan disiplin positif? Hal yang perlu dilakukan, yang pertama, menunjukkan sikap tegas dan konsisten, sekaligus menunjukkan kasih sayang. Kedua, memberikan kesepakatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. 3. Melakukan komunitas yang baik dan menghargai anak. 3 hal penting yang perlu dihindari. Menunjukkan sikap keras sehingga anak merasa takut dan rendah diri, atau menunjukkan sikap lembut sehingga anak menjadi manja. 2. Memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan. 3. Menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan dalam keluarga, misalnya memarahi atau menyindir. Anak tumbuh disiplin bukan karena kebutuhan atau ketakutan, melainkan karena kesadaran dan kepedulian. Bagaimana mengatasi anak saat melakukan kesalahan? Pertama, menerapkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan. Misalnya, meminta kakak berusaha memperbaiki mainan adik yang dirusaknya, bukan mengurungnya di sebuah ruangan. 2. Menerapkan disiplin yang masuk akal sesuai dengan usia anak. Misalnya, air yang ditumpahkan adik dibersihkan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun melakukan perasaan anak, melukai perasaan anak. Misalnya, tidak menjewer anak. 2. Tidak mempermalukan anak dengan menceritakan kesalahannya. Bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri anak? Yang pertama, hindari memberikan iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Misalnya, menjelaskan pada anak bahwa mandi akan membuat dirinya nyaman, bukan karena akan mendapatkan hadiah setelah mandi. Mendampingi anak tidak hanya pada saat sukses, tetapi juga pada saat sulit. Misalnya, saat anak kalah dalam perlombaan, jangan disalahkan, tetapi berilah semangat. Dalam disiplin positif, pujian yang tepat menjadi alat disiplin
yang baik karena memberikan pengalaman belajar. Bagaimana cara berkomunikasi dalam disiplin positif? Dari yang pertama, menggurui. Contohnya, makanya jangan malas. Lain kali tasnya diperiksa supaya tidak ada barang yang tertinggal atau mencecer. Contohnya, mencetar ya. Ya, mencecar. Contohnya, kenapa baru pulang? Di mana saja? Main terus ya? Sama siapa? Atau memerintah? Yang ketiganya, kerjakan PR sekarang. Anjuran, menceritakan pengalaman. Contoh, di sini ibu dulu juga pernah ketinggalan membawa buku PR. Terus dimarahi guru. Akhirnya ibu sering memeriksa tas sebelum berangkat. Pertanyaannya di sini ya, pakai situasinya. Contohnya, wah pulangnya terlambat, kelihatannya capek ya. Yang ketiga, memberikan pilihan. Contoh, mau kerjakan PR sekarang atau 30 menit lagi. Disiplin positif, fokus pada arahan bukan pada koreksi. Bagaimana cara memberikan pujian dan kritik yang baik? Yang pertama, dipahami kondisi anak. Contoh, ibu tahu kamu lelah, tapi PR harus diselesaikan. Yang salah jangan dikatakan, itu aja kok lelah. Berikan kritik yang baik. Contohnya yang baik, mainanmu berantakan, ayo rapikan. Yang salahnya jangan dikatakan, kamu memang pemalas. Yang ketiga, memberikan pujian yang tulus dan spontan pada perilaku baik. Contohnya, terima kasih sudah membantu ibu mencuci piring kotor. Contoh salahnya, jangan dikatakan, tumben mau membantu ibu. Bagaimana membuat kesepakatan bersama? Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan bersama yang dipraktikkan akan mendorong anak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan teratur, sehingga menjadi modal penting dalam menumbuhkan disiplin positif. 1. Membuat aturan dan kesepakatan bersama yang berlaku untuk semua anggota keluarga. 2. Aturan dibuat singkat, mudah dimengerti, dan diingat oleh semua anggota keluarga. 3. Aturan dibuat tertulis dan ditempel pada dinding yang dapat dilihat oleh semua anggota keluarga. 4. Setelah beberapa waktu, lihat bersama apakah ada kesepakatan yang perlu diganti atau diperbaiki. Yang kelima, laksanakan kesepakatan secara terus-menerus dan terapkan aturan yang tepat saat ada pelanggaran. Demikian ya Bapak Ibu. Di sini ada tim-timnya sendiri ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau yang saya sampaikan tadi ini tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Ini bisa diajarkan di rumah ataupun di sekolah. Terutama di sekolah dulu, karena setiap hari kita bertemu dengan anak yang berlainan. Kadang kita kasih contoh yang mudah saja, anak suruh disiplin masih susah. Adakah kesulitan-kesulitan di antara Bapak Ibu pada saat mengajar? Tentu ada ya Bapak Ibu, apalagi di kelas bawah, kelas tinggi pun banyak ya. Nah, coba sih Bapak Ibu, saya ingin tahu keluhan-keluhan apa, terus bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut.
baik itu guru kelasnya maupun guru bidang studinya. Boleh dari Bapak Ibu yang mau menyampaikannya? Silakan, dari Ibu siapa dulu? Dari Bapak Harno, Ibu Nisa yang guru-guru ini selain guru kelasnya. Boleh, nggak apa-apa. Kita semua banyak masalah, ya. Di sekolah itu bukan kita dapat yang baik, tapi dapatnya yang bermasalah. Ya nggak Bapak Ibu? Iya, saya sendiri mendapatkan banyak masalah. Contohnya di kelas saya sendiri banyak sekali masalah. Yang sekarang bagus, nanti 1 jam lagi sudah tidak bagus. Begitu Ibu Kepala Sekolah? Iya. Boleh Ibu Kepala Sekolah mau menambahkan, boleh atau yang lainnya? Saya minta contohnya dari kelas-kelasnya dulu. Oh, yang ini. Nah ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak mau ngomong, ya. Mungkin malu atau gimana. Kita belajar ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Silakan Bapak Ibu coba dijawab pertanyaan saya ini, ya. Saya ingin tahu, karena kalau di kelas saya tentu banyak, di kelas Ibu pun ada pasti. Saya ingin tahu. Nanti tolong disampaikan biar sama-sama tahu. Oh harusnya bagaimana. Silakan semuanya. Langsung aja ya. Pada Bu Marsiam lah. Bu Marsiam yang biasanya di kelas rendah ini banyak sekali masalah. Yang nomor 1 kepada Bu Marsiam, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang peraturan sekolah? Ya, namanya ya yang saya ketahui tentang peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Marsiam dari Wali kelas 2A. Saya akan menjawab yaitu nomor 1 yang saya ketahui tentang peraturan sekolah. Namanya peraturan, berarti hal-hal yang harus dipatuhi oleh sekolahan, ya, di sekolahan atau di kelas. Misalnya ada peraturan di kelas, berarti hal-hal yang harus dipatuhi di kelas. Kalau di sekolahan, ya berarti hal-hal yang harus dipatuhi sekolahan. Ya, contohnya kalau yang di kelas itu seperti apa ya Bu? Peraturan kelas berarti ya piket, itu adalah peraturan kelas. Ya anak-anak kalau ada peraturan piket, Senin tugasnya apa, terus harus ngerja apa, yaitu harus dikerjakan. Contoh seperti itu Bu ya. 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 Terima kasih Bu Marsiam. Sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, apa yang Ibu ketahui tentang keyakinan? Ini keyakinan ini masuknya bisa ke kelas 1 sampai kelas 6, keyakinan sekolah kita semua. Bisa juga masuk ke dalam lingkungan kelas kita sendiri ya. Keyakinan kelas kita sendiri. Bisa ya itu ya. Jadi maksudnya misalnya nanti saya nyuruh Pak Harno, tolong Pak Harno sampaikan tentang keyakinan yang ada di sekolah ini, berarti menyeluruh ya. Nah, yang dipakai tentang keyakinan apa? Kalau di kelas misalnya keyakinannya apa? Tadi udah dijelaskan ya. Udah tahu kan tadi yang saya bacakan tentang keyakinan kelasnya? Sekarang itu yang dipakai bukan peraturan, tapi keyakinan. Seperti yang disampaikan sama Bu Marsiam tadi tentang peraturan tadi. Nah, maksudnya keyakinan. Sekarang dipakai itu keyakinan Bapak Ibu ya. Tuh, keyakinan di kelas kita itu seperti apa? Sepertinya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau datang terlambat, misalnya apa? Terus misalnya bikin ulang, coret-coret tembok,
Nah itu harus dikenakan apa? Nah itu ada kesepakatan. Nah kalau kesepakatan untuk seluruh sekolah yang di sini itu apa? Nah saya minta kepada Pak Harno, suruh bicara. Silakan Pak Harno, mewakili ibu kepala sekolah ya Bu ya. Apa mau ibu kepala sekolah? Ya ibu kepala sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Ibu di SDN 7 Gunung Agung. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamina, Kepala SDN 7 Gunung Agung. Saya akan membantu kalau dia salah saya mohon maaf. Ini namanya kita ya musyawarah dan belajar bersama. Yang saya dipertanyakan Ibu Ana tadi, apakah yang Ibu ketahui tentang keyakinan? Nah, sepertinya sekarang kita kan sudah IKN, jadi semua sudah berubah. Kalau dulu peraturan, sekarang dirubah menjadi keyakinan. Tapi semuanya itu sama. Seperti sekarang kalau di sekolah kita umpamanya ada suatu komunitas belajar. Jadi kita membentuk suatu kelompok Bapak Ibu. Jadi itu keyakinan itu harus kita patuhi satu kelompok itu yang ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, jadi dan ada anggota. Jadi disitulah ya kita dalam suatu kelompok itu bisa meyakinkan dan bisa mematuhi, bisa melaksanakan kegiatan itu bersama-sama, dan kita harus bisa gitu ya menyelesaikan seandainya ada masalah di suatu komunitas itu sendiri. Begitu maaf ya Bapak Ibu, seandainya pendapat saya salah, saya mohon maaf. Begitulah semampu saya bisa menjawab di situ. Itu kalau di ruang lingkup sekolah. Tapi kalau di kelas mungkin Bapak Ibu sudah paham sendiri. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ini tadi secara umumnya ya Bapak Ibu, saya minta dari yang wali kelasnya. Coba dari Bu Haris. Untuk keyakinan kelasnya gimana Bu Haris? Monggo Bu Haris. Ayo. Ya, tadi Bu Kepala Sekolah sudah secara menyeluruhnya ya. Nah, saya minta yang untuk keyakinan kelasnya. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak. Setahu saya kalau keyakinan itu apa yang kita percayai. Ya, yang paling kalau ini keyakinan kita yang kita percaya tentang agama. Tapi ini yang diminta tentang keyakinan kita yang kita terapkan di kelas. Nah, misalnya tadi setiap kelas, terutama di kelas saya sedang menerapkan kesepakatan kelas. Di situ ada beberapa butir yang saya terapkan, dan saya beri keyakinan kepada anak-anak di kelas bahwasanya kita sepakati ini peraturan kelas kita. Jika ada yang melanggar peraturan kita, berarti kita harus terima resikonya atau konsekuensinya. Ya, misalnya kita sepakati tidak boleh terlambat saat masuk kelas, itu contoh kecilnya. Jadi jika ada yang terlambat, kesepakatannya apa? Kita jadikan duta sampah kalau tempat saya di kelas saya. Misalnya juga kalau tidak mengerjakan PR, hari itu misalnya di kelas saya ada 27 siswa. Saya berikan PR, lalu besok saya tanya, anak-anak, adakah yang tidak mengerjakan PR? Ternyata ada misalnya 5 atau lebih dari 5 siswa saya tidak mengerjakan PR, dan sesuai dengan kesepakatan kelas saya, yang tidak mengerjakan PR itulah yang menjadi duta sampah. Duta sampah itu kerjanya apa? Jadi kelas itu tidak boleh ada sampah. Yang tidak mengerjakan PR itu ya tugasnya memungut sampah yang dia lihat. Jadi membantu teman yang piket pada hari itu. Walaupun ada duta sampah, tetap piket tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi dia membantu yang piket hari itu. Dan biasanya saya kasih
Hukumannya itu hukuman bukan sih ya? Apa ya? Karena tidak ada kesepakatan ya. Yang tidak mengerjakan PR hari ini, misalnya hari Rabu, sampai 2 hari ke depan menjadi duta sampah. Contohnya seperti itu keyakinannya yang sudah saya terapkan. Makanya kalau di papan tulis itu nanti 2 hari nggak boleh dihapus ya. Kalau ada guru bidang studi yang masuk nggak boleh dihapus. Pesan dari bos saya tulis duta sampah hari Selasa sampai hari Rabu misalnya, namanya siapa 5 siswa itu, dan itu yang bertugas menjaga kebersihan kelas. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haris. Nah begitu ya, salah satunya ya yang sudah diterapkan oleh Bu Haris itu perlu juga jadi contoh buat kita semua. Artinya apa? Setiap kelas itu mempunyai kebiasaan atau tadi masuknya kesepakatan ya, atau keyakinan itu ya maksudnya ya. Kalau kelas tidak ada keyakinan atau tidak ada kesepakatan, tentunya kelas itu tidak akan berhasil ya. Tidak berhasilnya gimana? Karena nggak ada kesepakatan, semaunya sendiri ya. Contoh kecilnya saja dari anak yang terlambat, kalau nggak diadakan kesepakatan, besoknya lagi seperti itu lagi ya kan ya Bapak Ibu? Iya. Jadi saya tambahin Bu Mariana. Iya boleh Pak Nuriman. Alhamdulillah ternyata sebenarnya di sekolah kita sudah banyak teman-teman yang sudah menjalankan yang namanya budaya positif. Nah, selama ini yang kita amati seperti teman kita Pak Harno yang rajin setiap hari melakukan yang namanya termasuk literasi ataupun budaya positif. Ya. Jadi apa yang kita tuliskan sebenarnya di sekolah ini sudah ada guru penggerak sebenarnya, cuma mereka tidak mau masuk langsung ke dalam sistem guru penggerak. Pak Harno sudah mendahului daripada teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak, itu contohnya. Ya kasih tepuk Ya, Pak Pak Harno bagus ya. Ya. Itu namanya budaya positif yang dilakukan dalam bentuk pelajaran kita yang Merdeka Belajar, itu profil pelajar Pancasila, yang mana di sini juga dikatakan profil pelajar Pancasila salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lalu Bu Haris hari juga sudah membiasakan membentuk keyakinan dengan tanpa disengaja membentuk keyakinan siswa. Apabila ada mungkin siswa melanggar dengan keyakinan yang mereka buat, ya mungkin sebenarnya bukan akhirnya jadi beban moral bagi peserta diri itu sendiri. Namun perlu kita, untuk teman-teman yang lain perlu kita garis bawahi untuk mengondisikan profil pelajar Pancasila, perlu ada hasil keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Jadi nanti Bu Mariana bisa menjelaskan dasar-dasar apa keyakinan itu bisa terbentuk. Kemungkinan ada kebutuhan yang harus didahulukan oleh kebutuhan siswa. Kadang-kala aturan yang kita buat tanpa melihat apa sih sebenarnya kebutuhan yang akan diinginkan oleh para peserta didik. Jadi kita harus tahu dulu mungkin istilahnya kebutuhan mereka. Baru kita tahu akan kita terapkan keyakinan, dan keyakinan tersebut bukan hanya dari guru, namun dari berbagai aspek, terutama siswa dan peran gurunya, bahkan mungkin dari pihak sekolah. Mohon Bu Mariana mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Nuriman untuk tambahannya. Baik, untuk 5 kebutuhan dasar ya, bukan dari gurunya, tetapi itu penting juga kita ketahui itu lahir dari peserta didiknya atau murid kita ya. Di sini ada tahapannya. Yang pertama itu tentang bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah itu ya Bapak Ibu, kasih sayang itu perlu, penting ya, apalagi di kelas rendah ya Bapak Ibu, mereka harus penuh dengan kasih sayang. Kita mau kasih pelajaran aja harus pakai suara dengan yang bagus. Kalau di kelas tinggi mungkin udah beda lagi caranya, bagaimana kasih sayangnya kepada murid yang sudah lebih tinggi tingkatannya ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu tahu sendiri untuk tingkatannya bagaimana untuk membawa anak itu ya. Terus untuk tindakan yang salahnya, kita tidak boleh langsung ceplos kamu salah, itu tidak boleh. Kita harus cari cara yang bagus bagaimana
agar anak tersebut tidak ini. Tapi kita harus tahu kalau memang itu posisi salah, biar anak itu yakin bahwa saya itu salah. Caranya silakan Pak Arno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Kepala Sekolah, ibu-ibu calon guru penggerak yang sangat luar biasa yang sangat saya banggakan. Ibu-ibu guru semua yang selalu amanah dalam bertugas. Begini Bu Mariana, Pak Nuriman, apa yang Bapak Ibu sampaikan dan tuliskan itu sangat-sangat luar biasa, dan itu memang yang harus kita terapkan di sekolah. Hanya pengalian bahasa, sebetulnya menghaluskan bahasa biar nggak kelihatan ekstrim. Hukuman diganti dengan kesepakatan, keyakinan. Hanya itu saja. Peraturan diganti dengan keyakinan, kan gitu. Cuman dari sudut pendidikan agama Islam begini, Bapak Ibu mungkin bisa menyimak walaupun dengan kegiatan yang lain, mengutip salah satu dari hadis al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Siapakah ulama itu? Kalau sekarang ulama itu ya kita. Nabi sudah nggak ada, tabi'ina sampai para kiai, ustadz. Nah sekarang ya kita ulamanya di dinas pendidikan. Kemudian di dalam menyampaikan ilmu, Nabi Muhammad itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Nah, dari dasar itu yang harus kita pakai untuk diri kita dalam menyampaikan ilmu kita sebagai alim, orang yang punya ilmu. Artinya gini, semua kesepakatan yang sudah dituliskan, yang sudah disepakati ini akan menjadi lebih luar biasa, akan lebih mengena ketika kita sebagai pelaku pendidikan itu bisa menjadi uswah, bisa menjadi contoh, gitu. Contoh gini, kesepakatan SDN 7 Gunung Agung ini kita jam 7.15 anak-anak sudah sampai di sekolah. Berarti kita sebagai dewan guru, ya gimana caranya kita jam 7.15 sudah standby di sekolah. Karena itu uswah, contoh. Kita terlalu kejam dengan anak, sekarang nggak boleh. Kamu terlambat terus, nggak boleh. Gitu loh. Tapi sementara kita sendiri kadang-kadang masih belum meyakini keyakinan yang sudah kita sepakati. Itu yang perlu kita koreksi bareng-bareng, gitu. Kita koreksi bareng-bareng. Bagaimana kita menjadi uswah, anak kita bisa hadir kalau kita sendiri kadang-kadang belum bisa menempati waktu yang sudah menjadi kesepakatan, gitu. Kemudian Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, beberapa bulan ini saya sudah mencoba untuk melakukan pembiasaan. Kalau diperhitung capek, saya itu ya capek, gitu loh. Jam 7 saya sudah berada di sekolah, ini capek. Tapi karena ini uswah, karena ini sudah kesepakatan, ya saya laksanakan. Nah, maksud saya, kalau mumpung ini ada forum-forum guru-guru penggerak seperti ini, mari kita sepakati bareng-bareng. Kita sepakati bareng-bareng. Sekolahan kita ini sebetulnya pembiasaannya itu mau pakai apa saja. Kalau Selasa, Rabu, Kamis ke agama, terus itu sebetulnya anak-anak jenuh. Sebetulnya jenuh. Mungkin yang tidak membuat jenuh karena saya on time. Hanya itu. Kalau saya hanya nyuruh, saya yakin anak-anak akan bosan.
Pak Harno ngongkon-ngongkon tok kan gitu. Nah mari cobalah hari Senin kita upacara, kita sepakati. Hari Selasa misalnya kita pembiasaan agama, hari Rabu pembiasaan apa? Aku yang mangkatnya setengah 8 hari. Nah itu sebetulnya yang nggak saya harapkan. Saya pinginnya kegiatan ini bersama-sama ketika jam 7.15 anak-anak mulai Asmaul Husna akan lebih mengena, akan lebih baik ketika Bapak Ibu guru wali kelas itu mendampingi siswanya di depan kelas masing-masing. Itu akan lebih mengena ke pendidikan karakter anak. Itu sebetulnya begitu. Baik nanti literasi yang lain, membaca bareng, apa mendongeng bareng. Semua guru kita menunggu di belakang kelas kita masing-masing, termasuk menyanyikan lagu-lagu. Jujur Bu, Pak, kita ini sangat krisis lagu-lagu. Sekelas lagu-lagu seperti itu aja anak kita sekarang nggak hafal. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, kita semua sebagai uswahnya, gitu loh. Ini kita jangan yang nyanyi rapal, nggak seperti itu. Kita pernah nggak, gitu. Sekarang uswah, kita itu yang dituntut uswah. Kalau sekedar menyuruh, anak itu sekarang tidak bisa disuruh. Itu sampah, kita ambil sampah, anak-anak pasti juga akan ikut ambil sampah. Ayo anak-anak baris di depan kelas, kita sudah ada di depan kelas menyambut anak-anak dengan berjabatan tangan. Itu tawadhu takdim, itu juga sudah uswah. Nah maksud saya dengan momentum CGP ini, ayo bareng-bareng paradigma kita, mindset kita rubah, gitu. Kita rubah bareng-bareng. Ini yang seperti ini jangan hanya dijadikan seremonial saja, gitu. Maksud saya jangan dijadikan seremonial. Sudah kita pelajari, kita telaah, mari kita amalkan bareng-bareng untuk kebaikan SDN 7 Gunung Agung. Harapan saya itu. Jadi tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang yes, yang ini nggak ada. Ayo kita melangkah bareng, sret. Kalau jam 7 kita berangkat dari rumah, jam 7 sret, berangkat semua. Apapun pekerjaan kita di rumah. Yuk, bareng-bareng dampingi anak-anak Asmaul Husna, dampingi anak-anak literasi membaca, dampingi anak-anak menyanyikan lagu wajib. Itu akan lebih mengena karena kita sebagai uswah. Mungkin begitu tanggapan saya Bu Ana Pak Nuriman. Ini sangat luar biasa ini, pemetaannya luar biasa gitu. Tinggal implementasi bagaimana kita melaksanakan untuk kebaikan kita bersama. Insya Allah saya juga sangat berharap di antara 280-an anak ini nanti akan bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Harno yang sudah menambahi atau memberikan masukan. Tentunya yang kita harapkan memang seperti itu ya Pak Harno ya. Ya, kami semua sudah tahu, tapi kadang masih melanggar itu ya. Yang kita semua udah tahu, tapi sering kita melanggar. Mari kita rubah sikap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, kita semangat ya. Ya. Ya, semangat. Siapa lagi yang mau nambahi boleh? Ayo Ibu, yang mau nambahi boleh? Nambahi lagi selain Pak Harno boleh untuk masukan saya. Untuk semuanya, bukan masukan saya, tapi untuk semuanya. Ya. Ayo kita bareng-bareng. Cukup atau gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Ya udah, terima kasih Pak Harno. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu kawan masih nulis
gambarkan jadi bombekan. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Tapi tahu nggak kalau itu salah? Ya, jadinya kamu bingung semua, ya kan? Oh, itu gambarkan atau bombakan, ya kan? Iya. Nah, kalau rapik kamu, enggak salah, ya. Kalau rapik salah, rapik kamu memperbaiki kesalahannya dengan cara jangan mengulangi lagi, ya. Jangan mengulangi lagi, ya. Tapi udah tahu itu perbuatan salah, itu merugikan banyak orang. Contohnya siapa, Pi? Ayo, kamu rugikan siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Kawan-kawannya semua mau nulis akhirnya ribut rame. Bu itu apa? Bu itu apa? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Jadi lain kali kalau masih ada yang nulis tapi sudah selesai tidak boleh maju ke depan atau mengganggu tulisan yang ada di papan tulis. Jadi tapi mengakui kesalahannya ya. Lain kali tidak boleh mengulangi lagi. Ya kan ya? Kira-kira lalu kalau dijadikan itu sebagai kesalahan, apa yang akan dapat ganti dengan kesalahan itu? Aku harus melakukan apa? Biar tulisannya bisa dibaca tapi harus bagaimana? Diganti benar. Tapi harus diganti dengan benar. Kira-kira dapat mau tidak? Mudah-mudahan hidupnya. Kalau nggak mau gimana kalau yang dulu? Kira-kira mau dibeli nggak? Oh, dari sana. Kenapa nggak mau? Malu atau nggak berani atau gimana? Tapi harus memberani, harus diganti hidupnya. Ya, itu nggak boleh dikurangi ya. Jangan lagi bahwa itu kesalahan harus diganti dengan yang tentunya ini tadi kesalahannya tidak boleh diulangi dan harus berani bertanggung jawab. Botol minumnya Abi pecah ya. Yang saya bener Abi atau memang jatuh atau gimana? Sama Abi diapain botol minumnya? Jadi apa-apain. Tapi si Samuel Pandu bilang kalau Abi yang memecahkan botol minumnya Pandu. Akhirnya si Pandu itu nangis karena nggak punya botol minum. Sekarang juga Pandu datang sekolah, dia nggak bawa botol minum, nggak bawa minum, ya, bawa. Siapa yang bantu bawa nasi? Nggak tahu.
Kira-kira apa biar tidak terjadi lagi seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Perbaikan. Perbaikannya gimana? Dengan cara apa, Abi? Oh iya, minta maaf sama Pandu ya. Minta maaf sama Pandu. Bahwasanya besok Abi tidak boleh mengulangi lagi. Misalnya apa yang Abi mau kerjakan tadi yang Abi lakukan tadi merugikan orang lain, kasihan ya. Jadi Abi sama kawan harus saling menolong, membantu, tidak boleh saling apa ayo. Iya, nggak boleh mengganggu atau menyakiti ya. Ya, udah tahu kan itu? Kalau menyakiti itu adalah ya perbuatan yang salah, yang tidak boleh dilakukan. Jadi ya, nah untuk menutupi kesalahannya, aku udah bilang harus minta maaf. Udah minta maaf belum? Belum. Berarti nanti Abi harus minta maaf sama Pandu. Besok tidak boleh diulangi lagi. Jadi Abi udah yakin ya bahwa itu Abi yang ini ya, yang apa? Yang mecahkan hukum ini ya. Iya. Berarti Abi hebat. Abi itu bagus ya, berani untuk mengakui kesalahannya. Tapi tidak boleh diulangi. Abi ya. Nah, terus Abi harus minta maaf, harus belajar bareng lagi, tidak boleh saling menjelekkan, mengolok kawan, ya. Lagi, ya. Itu Abi sekarang boleh kembali ke hidupnya dan tidak boleh
susah ya. Yang mencari bener Abi atau memang jaga atau gimana? Sama Abi diapain betul minumnya? Jadi apa-apain. Tapi si Kang Pandu bilang kalau Abi yang memecahkan botol minumnya Pandu. Akhirnya si Pandu itu nangis karena nggak punya botol minum. Sekarang juga Pandu datang sekolah dia nggak bawa botol minum, nggak bawa minum. Iya, bawa. Siapa yang bantu bawa nasi? Nggak tahu. Nah sekarang ibu mau tanya, kira-kira perbuatan Abi itu sudah benar belum kalau memecahkan botol minumnya si Pandu? Belum. Itu berarti perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Adalah perbuatan yang salah. Besok lagi Abi nggak boleh mengulangi, ya. Nah, berarti yang salah siapa itu? Iya, Abi. Oh, Abi ya? Iya, salah Bu, gitu ya. Jadi kalau Abi udah tahu, udah paham kalau misalkan botol itu tidak boleh, kasihan kawannya, ada kawannya nangis, itu sudah dilakukan. Nah, kalau sudah tahu Abi mengaku kesalahannya, kira-kira apa yang harus Abi perbuat? Kira-kira apa biar tidak terjadi lagi seperti itu? Abi harus melakukan apa? Perbaikan. Perbaikannya gimana? Dengan cara apa, Abi? Oh iya, minta maaf sama Pandu ya. Minta maaf sama Pandu. Bahwasanya besok Abi tidak boleh mengulangi lagi. Biasanya apa yang Abi mau kerjakan tadi yang Abi lakukan tadi merugikan orang lain. Kasihan ya. Jadi Abi sama kawan harus saling menolong, membantu, tidak boleh saling apa ayo? Iya, nggak boleh mengganggu atau menyakiti ya. Ya, udah tahu kan Ibu? Kalau menyakiti itu adalah ya perbuatan yang salah, yang tidak boleh dilakukan. Jadi ya, nah untuk menutupi kesalahannya, aku udah bilang harus minta maaf. Udah minta maaf belum? Belum. Berarti nanti Abi harus minta maaf sama Pandu. Besok tidak boleh diulang-ulang. Berarti Abi udah yakin ya bahwa itu Abi yang ini ya, yang apa? Yang pecahkan botol minumnya ya? Iya. Berarti Abi hebat. Abi itu bagus ya, berani untuk mengakui kesalahannya. Tapi tidak boleh diulang. Jadi ya. Terus Abi harus minta maaf, harus belajar bareng lagi, tidak boleh saling menjelekkan, mengolok-olok kawan, ya. Abi, ya. Itu Abi sekarang boleh kembali ke tempat duduknya dan tidak boleh mengulangi lagi perbuatannya. Terus Abi, ya, udah. Dia dari Wali kelas 2A. Saya akan menjawab yaitu nomor 1 yang saya ketahui tentang peraturan sekolah, namanya peraturan, berarti hal-hal yang harus dipatuhi oleh sekolahan ya, di sekolahan atau di kelas. Misalnya ada peraturan di kelas, berarti hal-hal yang harus dipatuhi di kelas. Kalau di sekolahan ya berarti hal-hal yang harus dipatuhi. Yang kamu lakukan itu salah. Terus kalian juga udah tahu bahwasanya keyakinan kelas kita itu apa, kesepakatan kelas kita itu apa. Kalau yang bersalah harus begini-begini. Nah, itu salah satu masuk keyakinan kelas tuh ya. Itu pengertiannya. Institusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Institusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakan sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Proses
segitiga tadi tuh ya Bapak Ibu, tadi menstabilkan itu tadi ya Bapak Ibu ya, tuh tentang kontrol, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal-hal terbaik tentunya ya Bapak Ibu, itu yang masuk ketiga